Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3131 datang karena takdir. Ketika Lin Bai mengubur sungai mayat, para prajurit di seluruh negeri Nansu ketakutan. Ada ratusan orang kuat di keluarga Dewa Racun dan 3 prajurit yang telah memenangkan posisi 5 besar di istana kekaisaran yang berturut-turut dibunuh oleh Lin Bai. Ya Tuhan, siapa Lin Bai? Beraninya dia membunuh murid keluarga Dewa Racun. Dan dia telah membunuh begitu banyak orang secara berturut-turut sehingga bahkan 3 seniman bela diri di alam kekaisaran telah mati. Lin Bai, aku pernah mendengar beberapa hal. Dikatakan bahwa Lin Bai ini adalah mantan putra Dongzhu. Dia sangat kuat. Di tanah Nanzhu, selama periode waktu ini, hampir semua pejuang membicarakan tentang seorang pejuang bernama Lin Bai. Dalam beberapa hari, nama Lin Bai menyebar ke seluruh negeri Nanzhu. Setelah ketenaran menyebar, asal-usul dan identitas Lin Bai secara alami tidak dapat melarikan diri. Segera seorang pejuang mengetahui asal-usul Lin Bai. Mantan putra Akademi Dongzhu, hanya berbicara tentang identitasnya, dapat mengguncang negeri Nanzhu. Aku pergi. Apakah mantan putra Akademi Dongzhu akan bertarung dengan keluarga Dewa Racun? Mengapa demikian? Dikatakan bahwa bagi seorang wanita, keluarga Dewa Racun sepertinya telah menangkap tunangan Lin Bai. Terlebih lagi, Lin Bai telah memberikan tenggat waktu kepada keluarga Dewa Racun. Jika keluarga Dewa Racun tidak menyerahkan wanita itu dalam waktu 1 bulan, Lin Bai akan bertarung dengan keluarga Dewa Racun. Lin Bai hanya ingin mati. Beraninya dia berteriak di depan keluarga Dewa Racun. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jalan-jalan. Periode 1 bulan akan datang. Ayo pergi ke keluarga Dewa Racun. Baiklah, pergilah ke keluarga Dewa Racun. Banyak prajurit pergi ke keluarga Dewa Racun bersama-sama. Dalam beberapa hari, ratusan ribu prajurit Nanzhu datang ke kota Dusan di luar keluarga Dewa Racun. Mereka datang ke sini hanya untuk melihat pertunjukannya. Bagaimanapun, keluarga Dewa Racun telah berdiri di tanah Nanzhu selama bertahun-tahun, dan tidak ada pejuang yang berani menantang keluarga Dewa Racun. Lin Bai adalah yang pertama. Di kota Dusan, halaman lain. Gaun hitam rok Luo Ye Suxin berdiri di halaman, bibir merah seperti darah, wajah dingin. Di samping Ye Suxin, Raja Serigala berdiri dengan hormat. Pada saat ini, Raja Ular masuk dari halaman, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuhan, tampaknya berita tentang Lin Bai telah tersebar ke seluruh negeri Nanzhu akhir-akhir ini. Sekarang banyak seniman bela diri yang datang ke keluarga Dewa Racun. Raja Ular menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa hari yang lalu, Lin Bai membunuh lebih dari 100 prajurit keluarga Dewa Racun, dan dia meninggalkan keluarga Dewa Racun dan menghilang. Ye Suxin menarik napas dalam-dalam. Sejak dia dibawa kembali ke keluarga Dewa Racun oleh 9 tetua, dia memang dipenjara di lantai 9. Namun, setelah 9 tetua pergi, Ye Suxin, yang sangat akrab dengan keluarga Dewa Racun, dengan mudah mengarang kematiannya sendiri. Kemudian Raja Serigala dan Raja Ular mengambil alih, melarikan diri dari keluarga Dewa Racun, dan bersembunyi di kota Dusan, menyaksikan tindakan Lin Bai. Raja Ular berkata dengan suara rendah, Tuan, Lin Bai seharusnya tidak pergi. Ye Suxin segera menolak, dia tidak akan melakukannya. Raja Ular berbisik, tetapi tidak mudah bagi Lin Bai untuk menantang seluruh keluarga Dewa Racun dengan satu orang. Tuhan, apakah kamu begitu percaya diri pada Lin Bai? Ye Suxin berkata dengan suara rendah, tidak mungkin aku, hanya Lin Bai. Sekarang aku tidak tahu persiapan apa yang telah dilakukan Lin Bai, tapi aku tahu Lin Bai tidak akan pergi dengan mudah. Selama dia tidak melihatku, dia tidak akan meninggalkan keluarga Dewa Racun. Tunggu beberapa hari. Ini akan menjadi 1 bulan antara dia dan keluarga Dewa Racun. Dia pasti akan datang ke keluarga Dewa Racun.
Raja Ular berkata, tetapi sekarang masalah ini begitu besar, diperkirakan keluarga Dewa Racun akan siap. Ye Suksin berkata, apakah Raja Singa dan Raja Harimau ada di sini? Raja Ular mengepalkan tinjunya dan berkata, Raja Singa dan Raja Harimau telah membawa 30.000 murid elit Sekte Iblis ke kota Dusan. Para pejuang ini pada dasarnya adalah pejuang yang berada dalam kesulitan. Mereka sedang menunggu perintah Tuhan di Dusan kota. Ye Suksin menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, biarkan Raja Singa dan Raja Harimau bersiap-siap. Begitu Lin Bai menyerang keluarga Dewa Racun, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ya, dia mengangguk. Ye Suksin memandang Raja Serigala dan berkata, Raja Serigala, pergilah juga. Raja Serigala mengangguk sedikit dan berbalik meninggalkan rumah. Di penginapan yang ditakdirkan, Dugu Yitian dan Dugu Hao menginap di penginapan Yuyuan. Tapi tepat di bagian itu, Dugu Yitian mendongak dan berkata sambil tersenyum ringan, apakah Akademi Dongzu akan turun tangan? Mendengar ini, Dugu Hao segera mendongak dan berkata dengan heran, Lijis, Lan Yuxin. Lijis dan Lan Yuxin adalah seniman bela diri sebelum kedua keluarga Jianshen. Setelah ulang tahun Wanbao Zhenjun, mereka tidak terburu-buru meninggalkan Nanzu, melainkan berlatih di tanah Nanzu. Kali ini, namun, mereka tidak menyangka akan bertemu di penginapan Yuyuan. Lijis terkekeh dan berkata, sungguh menarik memiliki Fate In. Dugu Hao berkata sambil tersenyum ringan, ada banyak orang dan mata di kota Dusan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke kamar dan bicara. Lan Yu masuk tanpa ekspresi. Di dalam kamar, 4 orang berdiri di dekat jendela, mengamati orang-orang yang datang dan pergi di jalan. Lan Yuxin bertanya, kami baru saja tiba di kota Dusan, tapi kami masih belum mengetahui beritanya di sini. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui keberadaan Lin Bai. Dugu Hao berkata sambil tersenyum, beberapa waktu lalu, Lin Bai membunuh ratusan anggota seni bela diri dari keluarga Dewa Racun, dan kemudian menghilang. Tapi 1 bulan akan datang. Diperkirakan Lin Bai akan kembali. Nona Lan Yuxin, apakah Anda ingin ikut campur dalam masalah ini? Atau kamu? Mendengar ini, Lijis menatap hati Lan Yu dan tersenyum pahit. Saya pernah kehilangan kesempatan, kali ini, saya tidak akan mundur, kata Lan Yu tanpa ekspresi. Dugu Yitian bertanya, dikatakan bahwa pangeran dari Akademi Dongzu dan Kerajaan Suci Pusat. Lijis berkata, Saudara Dugu, ini adalah keputusan Akademi Dongzu, bukan kami. Terlebih lagi, apakah menurutmu keluarga Dewa Pedangmu dapat melarikan diri? Jadi, Saudara Dugu, siapa yang akan dipilih oleh keluarga Dewa Pedangmu? Tanya Lijis. Dugu Yitian berkata dengan tersenyum masam, itulah yang ingin diputuskan oleh para petinggi keluarga Dewa Pedang. Saya tidak punya hak untuk menebaknya. Lijis berkata sambil tersenyum, jangan bertanya lebih banyak. Kita akan minum bersama. Mungkin lain kali kita bertemu, kita berempat akan menjadi musuh. Hahaha. Dugu Yitian tertawa, tetapi tawa itu penuh dengan ketidakberdayaan. Bab 3132 Pertarungan Sampai Mati. Namun, saya tetap ingin mengingatkan Saudara Dugu bahwa jika keluarga Dewa Pedang belum terpilih, saya menyarankan keluarga Dewa Pedang untuk tidak mengarungi air berlumpur kali ini. Lijis terkekeh. Mendengar ini, Dugu Yitian tertegun lalu berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Lijis tersenyum misterius. Dari awal hingga akhir, wajah hati Giok Biru memiliki kabut yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit di kota Dusan. Awalnya, kota Dusan adalah kota kecil di tanah Nanzu, tetapi dalam waktu setengah bulan, lebih dari 500.000 prajurit berkumpul di sini. Bisnis penginapan Yuyuan bahkan lebih penuh, dan sebuah rumah digoreng hingga harganya melambung tinggi. Suatu hari nanti, Lin Bai belum muncul. Ini tidak seperti melarikan diri.
Saya kira dia melarikan diri. Hanya seorang pejuang yang berani menantang keluarga Dewa Racun yang sedang mencari kematian. Sepertinya kita datang ke sini dengan sia-sia. Ayo kembali. Hilang, hilang. Banyak orang yang akan kembali ke rumah. Dalam keluarga Dewa Racun, Yuru, yang duduk di posisi tinggi, bertanya dengan dingin, apakah ada perubahan di kota Dusan? Penatua Heyu mengepalkan tinjunya dan berkata, dalam waktu singkat setengah bulan, ada lebih dari 500.000 seniman bela diri di kota Dusan. Semuanya berasal dari seluruh Nanzu. Asal-usul mereka sangat rumit, dan setiap orang memilikinya. Saat ini, sepertinya mereka datang hanya untuk melihat keseruannya. Tetapi tidak jelas apakah ada ide lain. Setelah mendengar ini, kedua tetua berkata dengan lemah, Tuanku, sekarang keluarga Dewa Racun adalah masa sulit. Jika saja Lin Bei ingin menantang keluarga Dewa Racun, dia tidak akan bisa menyambut begitu banyak seniman bela diri. Pasti ada orang di balik ini, dan kita harus waspada terhadapnya. Tetua ketiga berkata, tetua kedua benar. Pasti ada orang yang mempermainkan ini. Tetua itu berkata, mungkinkah itu pangeran? Yuru menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli apa, begitu banyak prajurit berkumpul di luar keluarga Dewa Racun, yang tentunya bukan hal yang baik. Besok adalah bulan yang ditentukan bersama Lin Bai. Kami meracuni keluarga dewa juga harus membuat beberapa persiapan. Heyu, sampaikan pesananku. Tetapi semua murid pencak silat di keluarga hari ini, baik yang mempunyai misi atau tidak, baik yang berada di pintu tertutup atau tidak, semuanya akan memasuki pegunungan Wandu saat fajar besok. Jika ada yang menerobos gunung tanpa izin, mereka akan dibunuh tanpa memandang asal dan budidaya mereka. Selain itu, tetua besar, tetua yang gelisah, semua tetua. Sekarang, semua tetua yang tergabung dalam keluarga Dewa Racun akan bersiaga sepanjang waktu besok. Setelah mendengar kata-kata Yuru, ya, katanya. Penatua itu juga mengangguk, ya. Yuru berkata dengan dingin, ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu ingin mengguncang keluarga Dewa Racunku. Saya juga ingin melihat berapa banyak orang yang membuat heboh di balik kejadian ini. Apakah markis dari 17 pangeran ada di sini? Tetua kedua berkata, saya telah menghubungi ketiga markis. Mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah bisa mencapai keluarga Dewa Racun besok siang, dan mereka tidak boleh melewatkan waktu. Yuru berkata, dengan bantuan kerajaan Sage Pusat, 3 markuise, 30 juta pasukan, ditambah ratusan ribu tahun keluarga Dewa Racun kita, saya tidak percaya Lin Bai tidak dapat dihentikan. Yuru mengatupkan giginya dan menggeram. Seiring berjalannya waktu, hari sudah malam dan fajar. Saat fajar keesokan harinya, para pejuang kota Dusan tidak berniat untuk berlatih. Mereka datang ke kota Dusan satu demi satu, mencari jejak Lin Bai. Dalam kabut beracun dan di dalam pegunungan 10.000 racun, tampaknya ada banyak pejuang yang mengawasi orang-orang di luar gunung. Semua orang menantikannya. Menunggu protagonis hari ini muncul. Fajar. Lin Bai belum datang. Benarkah? Nenek, pengecut sekali. Tidak bisakah kamu melakukan apa yang kamu katakan? Di kota Dusan, seni bela diri mulai memarahi. Di sisi Ye Suxin, Raja Ular berbisik, Tuan, Lin Bai belum datang. Ye Suxin tampak dingin dan merenung untuk waktu yang lama, lalu berkata, biarkan Raja Singa, Raja Serigala, dan Raja Harimau bersiap. Bahkan jika Lin Bai tidak datang, hari ini aku akan bertarung dengan keluarga Dewa Racun. Jangan khawatir, selama perang ini dimulai, akan ada kekuatan lain yang terlibat. Kami bukan satu-satunya yang memilikinya. Dendam terhadap keluarga Dewa Racun. Hati tua berkata. Raja Ular mengangguk dan berkata, saya mengerti. Aku akan memberitahu Raja Singa. Setelah Raja Ular pergi, Ye Suxin melihat ke Cakrawala,
Tetapi sebuah senyuman keluar dari mulutnya, saya harap kamu tidak datang. Ye Suxin ingin menggunakan Lin Bai untuk membunuh keluarga Dewa Racun. Tapi sekarang, Ye Su tidak ingin Lin Bai muncul. Karena Ye Suxin tahu di dalam hatinya bahwa begitu Lin Bai datang, bahkan jika dia kuat, dia akan sangat berbahaya. Ada lagi orang yang memiliki ide yang sama dengan Ye Suxin. Itu Lan Yuxin. Lan Yuxin berdiri di tengah kerumunan, melihat sekeliling, pucat, dan berbisik, Lin Bai, jangan datang. Ketika semua orang mengira Lin Bai telah melarikan diri. Pada saat ini, sebuah perahu roh, secara bertahap melewati kota Dusan, langsung menuju ke Gunung Wandu. Semua prajurit mengangkat mata mereka dan melihat ke arah perahu roh. Di atas perahu roh, seorang pria berpakaian putih bersih, dengan tangan di punggung, wajahnya dingin, matanya tajam menatap Gunung Wandu. Dan perahu rohnya, tanpa henti, langsung menuju ke pegunungan 10.000 racun. Dia adalah Lin Bai. Ayo, ini Lin Bai. Pada bulan Januari, dia ada di sini. Sial, kupikir Lin Bai sudah kabur. Ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Berjalanlah, ikuti dia ke pegunungan 10.000 racun. Prajurit di kota Dusan segera mengikuti perahu roh Lin Bai. Ye Suxin melihat perahu roh dengan tampilan yang rumit. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi hati batu giok biru tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan matanya ditutupi dengan cahaya biru es. Perahu roh Lin Bai, melewati kota Dusan, tidak berhenti, langsung keluar dari Gunung Wandu. Di hadapan kabut beracun Gunung Wandu, Lin Bai jatuh dari perahu roh dan berdiri di puncak jalan kuno. Pakaian putih bersih membuat Lin Bai terlihat seperti peri pedang. Berdiri di luar pegunungan Wandu, Lin Bai mendongak dan melihat ada banyak murid keluarga Dewa Racun yang bersembunyi di kabut beracun. Jelas, Lin Bai juga dapat melihat bahwa keluarga Dewa Racun tampaknya telah membuat banyak persiapan untuk hari ini. Berdiri di depan Gunung Wandu, wajah Lin Bai dingin dan matanya setajam pedang. Melihat ke dalam pegunungan, dia berteriak keras, keluarga Dewa Racun, di mana orang yang kuinginkan. Bab 3133 Perang dimulai. Perahu roh Lin Bai datang sebelum Gunung Wandu. Mendongak, Lin Bai bisa melihat murid dari keluarga Dewa Racun bersembunyi di kabut beracun di pegunungan Wandu, mengawasi setiap gerakan di luar pegunungan. Lin Bai jatuh ke tanah dan Lin Ye berdiri di samping Lin Bai. Lin Bai memandangi prajurit di pegunungan 10.000 racun. Wajahnya dingin dan dia berseru dengan suara dingin, keluarga Dewa Racun, di mana orang yang kuinginkan. Raungan ini, seperti Tian Wei, bergema di pegunungan Wandu. Bahkan Yuru, yang bertanggung jawab atas keluarga Dewa Racun, dapat dengan jelas mendengar suara Lin Bai yang datang dari jarak ribuan mil. Saat ini, dari jalan kuno di Gunung Wandu, dua orang tua mendatangi Lin Bai. Salah satunya adalah dua tetua dari keluarga Dewa Racun, dan yang lainnya adalah 9 tetua. Melihat 9 tetua, wajah Lin Bai menjadi semakin dingin. Kedua tetua itu mengepalkan tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, ini adalah teman kecil Lin Bai. Saya adalah tetua kedua dari keluarga Dewa Racun, bernama. Tanpa menunggu kedua tetua itu selesai, Lin Bai langsung menyela dan berkata, saya di sini bukan untuk mengobrol dengan Anda. Di mana orang yang saya inginkan? Penatua dari dua kerajaan, yang baik dan jahat, tidak cukup baik untuk bertanya kepada yang lebih tua di negeri itu. Kedua tetua itu mencibir dan tidak berbicara. Tetua ke-9 kemudian berkata, Lin Bai, saya sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Ye Suxin telah meninggal di Gua Wandu. Dia sudah mati. Bagaimana saya bisa mendapatkan orang dari keluarga Dewa Racun? Lin Bai mencibir dan berkata, aku tahu lebih banyak tentang kekuatan Ye Suxin. Aku pernah ke lantai 9 Gua Wandu. Meski berbahaya, tidak cukup membiarkan Ye Suxin mati. Sebulan yang lalu,
Saya datang ke keluarga Dewa Racun dan berpikir untuk berbicara dengan keluarga Dewa Racun dan menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi hasil akhirnya, kamu keluarga Dewa Racun tidak mengambil milikku sama sekali. Aku memberi keluarga Dewa Racun sebulan penuh untuk mencari tahu di mana Ye Suksin berada. Kamu sepertinya tidak tergerak sama sekali. Bahkan hari ini, keluarga Dewa Racun masih belum mengirim prajurit satupun untuk menyelidiki lokasi Ye Suksin. Kamu bahkan tidak punya ide untuk membuat pertunjukan. Lin Bai berkata dengan dingin. Penatua kedua berkata, mengapa kita harus membuang waktu untuk orang mati? Mendengar ini, Lin Bai menatap kedua tetua itu dengan pandangan buruk. Dari kalimat ini, Lin Bai mendengar bahwa kedua tetua itu mencemoohnya. Tetua kedua selalu menjadi orang yang sangat cerdas. Di keluarga Dewa Racun, dia juga merupakan sosok setingkat divisi militer. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, ya, orang mati, seorang pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia, tidak bisa membiarkan keluarga dewa beracun yang telah berdiri di tanah kuno selama ratusan ribu tahun ini mengambil alih. Itu serius. Karena keluarga dewa racun belum menyerahkan umatku, aku akan melakukannya sesuai dengan metodeku. Baiklah, mari kita lihat apakah aku, prajurit yang telah memenangkan posisi teratas, dapat mengguncang fondasi keluarga Dewa Racun. Lin Bai menatap kedua tetua dan 9 tetua. Matanya berkilat liar dan niat membunuhnya melonjak. Ketika kedua tetua dan 9 tetua mendengar ini, mereka langsung saling memandang dengan mata dingin. Tetua kedua membuka mulutnya dan berkata, Lin Bai, saya pikir Anda memiliki kesalahpahaman dengan keluarga Dewa Racun saya. Silakan ikuti saya ke Gunung Wandu untuk menemui guru. Saya pikir guru akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Saat dia berbicara, kedua tetua itu terbang ke depan dan meraih Lin Bai dengan satu tangan. Bagaimana mungkin kedua tetua itu mengundang Lin Bai ke dalam keluarga Dewa Racun? Ini karena kedua tetua ingin membawa Lin Bai ke dalam keluarga Dewa Racun dengan kekuatan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada keluarga Dewa Racun jika Lin Bai melakukan sesuatu di sini. Begitu Lin Bai melihatnya, pedang kayu melintas di tas penyimpanan dan muncul di tangannya. Sebuah pedang maju, menghalangi telapak tangan dari dua tetua. Pada saat yang sama, goyangkan kedua tetua itu mundur 3 langkah. Saya tidak memerlukan dua tetua untuk mengundang saya. Lin Bai secara alami akan pergi ke keluarga Dewa Racun hari ini. Saya akan pergi setelah menemukan orang yang ingin saya temukan. Pedang Lin Bai terbang keluar dari pedang kayu, dan indera pedangnya serta tenda mulai menyebar, dan kekuatan pedang yang tajam memancar. Lakukan. Lin Bai dan tetua kedua bertempur. Perang ini akan segera dimulai. Saya tidak tahu bagaimana Lin Bai bermaksud mengguncang keluarga Dewa Racun. Banyak prajurit memiliki keraguan di hati mereka. Dan di antara kerumunan, mereka yang masih bingung mulai bergerak. Tetua kedua menatap ke 500.000 seniman bela diri yang datang dari devisa Gunung Wandu. Dia tampak jelek dan berkata kepada Penatua Jiu, jangan buang waktumu. Segera bawa Lin Bai pergi. Anda tidak boleh membiarkan Lin Bai melakukannya di sini. Kalau tidak, akan ada banyak orang yang memancing di air berlumpur dan membuat gelombang. Bawa Lin Bai kembali ke keluarga Dewa Racun terlebih dahulu. Kedua tetua berkata dengan penuh semangat. 9 tetua mengangguk, bagus. Segera, 2 tetua dan 9 tetua keduanya membunuh Lin Bai. Lin Bai jatuh melawan arah angin dalam sekejap dan hampir terbawa. Pada saat ini, teknik pedang tak terkalahkan Lin Bai mulai bekerja. Di tengah kerumunan, Ye Suksin melihat pemandangan ini dan berkata dengan suara rendah, Raja Serigala, Raja Singa, hentikan 2 tetua dan 9 tetua, dan biarkan Lin Bai memasuki Gunung Wandu. Atas perintah Ye Suksin, 2 sosok kuat keluar dari kerumunan. Bayangan seorang pria membubung ke langit,
dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya seperti King Kong, dan tinjunya mengarah ke kedua tetua. Kedua tetua itu pucat karena takjub dan merasakan bahaya fatal muncul. Dia dengan cepat melihat ke atas, tinju King Kong menghancurkan langit dan bumi. Tidak baik. Kedua tetua itu menyeramkan di seluruh tubuh dan berteriak, berjuang melawan pukulan itu. Bang! Dalam tinju ini, kedua tetua itu terbang langsung keluar dari kotak dan jatuh hingga jarak 1000 meter, meludahkan darah ke mulutnya, dan tubuhnya berantakan. Pada saat yang sama, tetua ke-9 terkena pedang Raja Serigala. Dia lebih malu dari tetua kedua. Siapa? Kedua tetua dan tetua ke-9, yang terluka parah, berdiri dari tanah dan memandang ke depan dengan dingin. Raja Singa dan Raja Serigala datang dan meraung, Sekte Iblis Dongzu melindungi Raja Agama. Raja Singa datang mengunjungi tetua keluarga Dewa Racun. Tolong kembalikan Master Sekte Iblis saya Yesuksin. Singa, seperti dewa, berteriak. Mata kedua tetua itu terkejut, formula Dewa Perang dari Sekte Dewa Perang, tidak heran akan ada tinju yang begitu mendominasi. Raja Serigala berkata, Sekte Iblis Dongzu, Raja Serigala, datanglah untuk mempelajari keterampilan seni bela diri dari keluarga Dewa Racun. Bab 3134 menghancurkan formasi dengan satu pedang. Raja Singa dan Raja Serigala, dua pejuang yang berhasil merebut tahta, langsung menggemparkan dunia. Kedua tetua dan 9 tetua tidak sebaik Raja Singa dan Raja Serigala. Murid dari keluarga Dewa Racun semuanya berada di atas teknik racun. Raja Singa dan Raja Serigala semuanya ada di tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, Raja Singa dan Raja Serigala dapat mengalahkan 2 tetua dan 9 tetua dalam sekejap. Klan Iblis Dongzu. Mata kedua tetua dan 9 tetua terkejut. Meskipun Dongzu dan Nanzu dipisahkan oleh wilayah yang tak terhitung jumlahnya, pemberontakan Sekte Iblis Dongzu setahun yang lalu sudah cukup untuk mencatat Perang Dunia Pertama dalam sejarah benua kuno. Tentu saja, para pejuang Nanzu mengetahui hal itu. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah 4 Raja Dharma dari Sekte Iblis. 4 Raja Dharma dari 4 agama semuanya merupakan pencapaian alam tertinggi dan sangat sakti. Meskipun Sekte Iblis dikalahkan dalam perang, semuanya tidak akan berada pada level rendah. Setelah Li Jis melihat tangan Raja Singa dan Raja Serigala, dia tiba-tiba terkejut dan berkata, bagaimana sisa kejahatan dari Sekte Iblis bisa datang ke Nanzu? Lan Yuxin berkata dengan suara rendah, ketika klan iblis berada dalam kekacauan, Zhao Yue lah yang menduduki daging Yesuksin. Namun, diperkirakan prajurit Sekte Iblis tidak mengetahuinya, jadi di dalam hati mereka, leluhur mereka adalah masih Yesuksin. Sekarang Yesuksin ditangkap oleh keluarga Dewa Racun, dan Sekte Iblis tidak akan tinggal diam. Dugu Yitian berbisik, itu menarik. Keempat Raja Dharma dari Sekte Iblis bukanlah kesemek yang lembut. Keempat orang ini adalah orang-orang yang sangat kuat yang telah memenangkan puncak kerajaan. Saya khawatir keterampilan mereka jauh lebih kuat daripada keterampilan mereka. Keluarga Dewa Racun. Dugu Hao berkata dengan suara rendah, Saudara Li Jis, ilmu pedang Raja Serigala bukanlah rahasia dunia bawah. Wajah Li Jis berkilat dan mengangguk sedikit, itu benar-benar formula pedang Yuming yang diciptakan oleh Master Pedang Yuming di dalamnya. Tahun. Dugu Hao berkata sambil tersenyum, hahaha, tentu saja, Master Pedang Yuming hampir menghancurkan Akademi Dongzu dengan satu pedang. Saya khawatir ini adalah hal terakhir yang ingin disebutkan oleh Akademi Dongzu. Li Jis tidak memiliki ekspresi dan tidak menjawab. Lin Bai sekali lagi menahan teknik pedang tak terkalahkan, yang baru saja dia jalankan dan melihat kembali ke Raja Singa dan Serigala. Raja. Raja Singa ditutupi dengan emas dan mengenakan topeng Raja Singa. Dia memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, saya tahu kita sedang bermusuhan. Tapi kamu Suksin bukan hanya tunanganmu,
tapi juga pemimpin sekte iblis Dongzu. Bahkan jika dia akan mati, dia tidak bisa mati di Nanzu. Kita bisa menghitung rasa terima kasih dan kebencian antara kamu dan aku. Hari ini, ketika kita datang ke sini, kita pasti akan berbicara tentang menemukan Bapa Bangsa. Raja Serigala dan aku akan menangani dua hal lama ini. Selain itu, para murid sekte iblis sudah siap di luar, tapi kita tidak punya waktu untuk memberi perintah sekarang, jadi aku ingin merepotkan saudara Lin Bai untuk mengarahkannya. Raja Singa berkata dengan dingin. Lin Bai terkekeh, kamu setia pada Yesusin. Pada saat ini, kedua tetua itu berdiri dari tanah, memandang Raja Singa dan Raja Serigala, dan berkata dengan dingin, ternyata sisa-sisa jahat dari sekte iblis Dongzu berani datang ke keluarga Dewa Racun untuk berteriak. Baiklah, hari ini aku akan membersihkan sisa kejahatanmu untuk Akademi Dongzu. Raja Singa marah dan berkata, ayolah, Laozi adalah putramu jika aku menasihatimu. Mengaum. Raja Singa meledak dengan cahaya keemasan, dan seluruh orang bergegas menuju kedua tetua seperti Buddha Vajra. Kedua tetua mengeluarkan sejumlah besar racun dari tas penyimpanan untuk menemui Raja Singa. Di sisi lain, Raja Serigala tidak berkata apa-apa dan pergi ke 9 tetua. 9 wajah tua itu dingin, racun terbang dari kantong binatang kekaisaran, dan membunuh Raja Serigala. Ketika Raja Serigala melihat racun-racun ini, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Dengan lambaian pedang di tangannya, dia membunuh semua racun. 9 tetua terkejut melihat pedang di tangan Raja Serigala, dan berseru dengan luar biasa, alat kaisar. Pedang dunia bawah. Pedang dunia bawah dari Master Pedang Dunia Bawah pada waktu itu. Siapa kamu? Tetua memandang Raja Serigala dan berkata dengan tidak percaya. Pria Raja Serigala tidak banyak bicara, kamu tahu urusan tuannya. Ini adalah takdir. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan karena kamu mengenal tuannya. Saat dia berbicara, Raja Serigala terbang dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menyapu langit dan bumi, menggulung badai langit dan bumi, dan menyerang 9 tetua. Pedang ini seperti badai yang bertiup melalui neraka, menggulung lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Wajah 9 tetua terkejut dan menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan racun untuk melawan. Lin Bai melihat Raja Singa dan Raja Serigala bertarung dengan 2 tetua dan 9 tetua, dan segera tidak mengurusnya. Lin Bai akan maju dan memasuki pegunungan Wandu. Tidak mungkin. Gunung 10.000 racun didirikan oleh nenek moyang keluarga Dewa Racun pada saat itu. Jika prajurit biasa memasukinya, mereka akan mati dalam waktu 3 jam. Bahkan jika dia memiliki kultivasi tingkat lanjut dan memaksa masuk ke pegunungan 10.000 racun, dia tidak akan bisa pergi ke keluarga Dewa Racun. Semua tentara melihat perilaku Lin Bai dan berseru. Saat ini, Lin Bai pergi ke gunung 10.000 racun, melihat racun yang berkumpul di hutan di depannya, dan segera terkekeh, nenek moyang keluarga Dewa Racunmu juga cerdas. Untuk menjebak kabut beracun di sini, biarkan tempat ini menjadi penghalang alami keluarga Dewa Racun. Tetapi hari ini, saya khawatir situs bersejarah 10.000 tahun ini akan hancur di tangan saya. Begitu Lin Bai menyapu, dia terbang ke udara dan muncul di ketinggian Gunung Wandu. Mata semua prajurit memandang Lin Bai. Seru, apa yang akan dia lakukan? Yuru, yang duduk di keluarga Dewa Racun, mengedipkan matanya dengan tajam. Bahkan Sangguan Chun, yang telah menyaksikan perang di keluarga Dewa Racun, memiliki firasat buruk di hatinya. Di ketinggian, wajah Lin Bai dingin dan matanya seperti pisau. Di saat yang sama, tubuhnya dipenuhi cahaya hitam yang menusuk. Tenda hitam ini perlahan mengembun pada pedang kayunya. Pada saat ini, ledakan ke langit dan pedangnya berubah menjadi bayangan pedang besar. Bayangan pedang membubung ke langit, seolah menembus langit. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia
Apakah dia ingin membelah pegunungan 10.000 racun dengan satu pedang? Gila, gila, dia gila. Ketika semua prajurit melihat tindakan Lin Bai, mereka tercengang. Ye Suxin lengleng melihat tindakan Lin Bai, juga agak menakutkan. Di atas awan, Lin Bai membuka mulutnya dan meraung, dan pedang kayunya ditebas. Ketika pedang kayu itu dipotong, bayangan pedang yang naik dari langit juga jatuh dan terbelah menjadi 10.000 pegunungan. Racun. Metode rahasia roh bela diri. Melanggar larangan. Bayangan pedang hitam muncul dari langit dan menebas amarah. Sepertinya pedang Tuhan, yang tidak bisa dihentikan. Yuru, anggota keluarga Dewa Racun, segera meraung, buka susunan 10.000 racun. Susunan 10.000 racun adalah susunan pelindung gunung yang diatur oleh keluarga Dewa Racun di Pegunungan Wandu. Setelah ratusan ribu tahun dioperasikan oleh keluarga Dewa Racun, susunan 10.000 racun telah menjadi salah satu formasi besar paling kompleks dan misterius di benua kuno. Setelah mendengar teriakan Yuru, para tetua yang menjaga formasi di Pegunungan Wandu menjalankan rumus Dharma satu demi satu untuk mendesak pengoperasian barisan. Tetapi pada saat ini, Lin Bai melanggar larangan itu dengan pedang, dan apa yang disebut 10.000 susunan racun yang tak tertandingi di dunia terbelah oleh pedang Lin Bai. Bab 3135 Sekte Iblis Menyerang Gunung. Pada saat susunan 10.000 racun dibuka, seluruh pegunungan 10.000 racun tampaknya diaglomerasi menjadi penghalang yang tidak dapat ditembus. Tapi saat ini, bayangan pedang hitam Lin Bai, yang naik dari langit di tangannya, juga ditebas dengan marah. Pukul penghalang dari 10.000 susunan racun. Boom! Terdengar suara yang luar biasa. Pada saat bayangan pedang hitam menghantam susunan 10.000 racun, susunan 10.000 racun meledak dan terbuka, dan kabut beracun di gunung 10.000 racun dengan cepat menyebar dan berubah menjadi gelombang kejut dan menyerang daerah sekitarnya. Rangkaian 10.000 racun yang tak tertandingi di dunia terbelah oleh pedang Lin Bai. Apa? Bagaimana mungkin? Semua prajurit yang melihat pemandangan ini takut untuk terbang keluar. Ini adalah gunung 10.000 racun. Ini adalah kumpulan besar 10.000 racun. Ini adalah susunan besar yang diklaim mampu bersaing dengan susunan pertempuran besar dari Kerajaan Suci Pusat. Bagaimana itu bisa dipatahkan oleh pedang mudah Lin Bai? Bukan hanya penonton yang berseru. Bahkan Yuru tercengang dan susunan racunnya terbelah. Bahkan jika keluarga Dewa Racun ingin memperbaikinya, itu tidak mungkin dilakukan selama beberapa dekade. Diperlukan setidaknya ratusan tahun bagi keluarga Dewa Racun untuk memperbaiki 10.000 susunan racun, dan banyak sumber daya akan diinvestasikan. Mencari kematian. Melihat susunan racun dihancurkan, Yuru meraung. Raja Ular Ye Suxin, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, berkata dengan heran, apakah susunan 10.000 racun unik di dunia ini begitu hancur? Setelah kejutan singkat, Ye Suxin berkata sambil tersenyum ringan, saya berkata bahwa Lin Bai adalah satu-satunya yang dapat menghancurkan keluarga Dewa Racun. 10.000 pertempuran racun dihancurkan, bahkan jika cangkang kura-kura dari keluarga Dewa Perjudian dipotong dan dipatahkan oleh pedang Lin Bai. Perintahkan murid-murid Sekte Iblis untuk mengikuti Lin Bai ke gunung. Tak satu pun murid dari keluarga Dewa Racun akan tinggal. Ye Suxin mengatupkan giginya dengan suara rendah. Dengan satu pedang, Lin Bai jatuh ke tanah lagi. Berdiri di depan jalan kuno Gunung Wandu, saya bisa melihat kabut beracun berangsur-angsur menghilang di depan pegunungan Wandu, dan saya bisa merasakan jejaknya. Ini mungkin pertama kalinya dalam ratusan ribu tahun dunia bisa melihat wajah aslinya. Lin Bai memandang gunung di depannya dan terkekeh. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang datang ke Sekte Iblis. Lin Bai tercengang. Pada saat ini, Lin Bai melihat kembali ke lebih dari 500.000 seniman bela diri di belakangnya, dan diam-diam berseru, di mana para murid Sekte Iblis? Sua.
Begitu suara Lin Bai turun, satu demi satu prajurit berjubah hitam dan bertopi hitam keluar dari kerumunan dan jatuh di depan Lin Bai dan berlutut dengan satu kaki. Murid Sekte Iblis mengunjungi Lin Zun. Sampai jumpa nanti, Lin Zun. Temui Lin Zun. Semua murid Sekte Iblis berteriak sambil berlutut. Lin Zun. Ketika Lin Bai mendengar nama murid Sekte Iblis itu, dia berkata sambil tersenyum pahit, tahukah kamu bahwa akulah yang mengendalikan segel para dewa dan iblis? Sekte yang memiliki nama yang tepat. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tongkat mendatangi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Sekte Iblis Dongzu, Raja Pelindung Agama, Raja Ular, temui Lin Zun. Lin Zun adalah tunangan Tuhan, tapi sekarang keberadaan tuannya tidak diketahui. Klan Iblis ingin menghormati saudara Lin Bai. Lin Zun, silakan pesan. Raja Ular tertawa. Lin Bai melihat bahwa di belakang Raja Ular, ada lebih dari 30.000 prajurit Sekte Iblis. Prestasi mereka pada dasarnya penuh dengan kematian dan kesulitan. Lin Bai berkata dengan suara dingin, Raja Singa benar. Saya akan membicarakan permusuhan antara saya dan klan Iblis di masa depan. Karena kamu juga ingin menyelamatkan Tuhanmu, pergilah ke gunung. Aku telah menghancurkan 10.000 racun. Tetapi Anda harus berhati-hati. Ada beberapa racun yang membandel pada periode tersebut, yang tidak mudah untuk dikeluarkan. Raja Ular mengangguk dan berkata, kami akan mengerti. Murid dari Sekte Iblis, ikuti saya ke dalam gunung. Tidak ada murid dari keluarga Dewa Racun yang akan tinggal. Bahkan jika kami menyerahkan keluarga Dewa Racun hari ini, kami harus menemukannya. Sang Patriark. Ya. Segera, Raja Ular dan lebih dari 30.000 prajurit Sekte Iblis bergegas ke pegunungan Wandu. Yuru, yang duduk di keluarga Dewa Racun, melihat lebih dari 30.000 prajurit Sekte Iblis bergegas ke pegunungan Wandu. Dia segera melambai dan berkata, jika kamu melanjutkan, mereka yang menerobos gunung akan dibunuh. Segera, suara Yuru menyebar ke seluruh pegunungan 10.000 racun. Saat ini, murid keluarga Dewa Racun yang bersembunyi di pegunungan Wandu telah menerima instruksi dari Yuru. Tuan rumah mendapat perintah. Tuan rumah mendapat perintah. Mereka yang membobol pegunungan 10.000 racun akan dibunuh tanpa ampun. Tanpa ampun. Setelah mendengar perintah ini, semua murid keluarga dewa beracun di pegunungan 10.000 racun semuanya memiliki senyuman dingin di mulut mereka, seperti ular yang mengerikan. Membunuh. Ketika lebih dari 30.000 prajurit Panglima Perang bergegas ke pegunungan Wandu, segera ada orang-orang yang tidak mampu menanggung kerugian. Mereka mengendalikan hewan-hewan beracun dan bergegas maju dengan ganas untuk bertarung dengan para Panglima Perang. Seekor ular boa berukuran 300 zanglong meraung ke arah langit dan bumi. Dengan seteguk racun, ia membunuh lebih dari 100 prajurit Sekte Iblis di tempat. Seekor kura-kura api yang menyala-nyala, dengan cakarnya yang menghantam tanah, segala sesuatu dalam radius 1 kilometer menghilang dalam sekejap. Di dalam nyala api, ada racun yang mematikan. Ada banyak sekali hewan beracun di pegunungan 10.000 racun. Di antara ribuan hewan beracun, kita bisa melihat jejak para murid keluarga Dewa Racun. Mereka semua bersembunyi di dalam binatang beracun itu, mencibir pada prajurit Panglima Perang yang bergegas ke pegunungan 10.000 racun. Sisa kejahatan dari Sekte Iblis Dongzu semuanya mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anjing dari keluarga Dewa Racun. Ayo makan kepalan tangan kakekku. Sekelompok hal yang tidak manusiawi, datang ke sini untuk mati. Seorang pejuang dari keluarga Dewa Racun itu baik hati. Bahkan jika ada prajurit Sekte Iblis yang berdiri dan mencibir, sekelompok keluarga yang selalu akan melemparkan orang ke dalam gua Wandu dan menyiksanya selama ribuan tahun, apakah mereka juga layak untuk berbicara tentang sifat manusia dengan kami? Prajurit dari keluarga Dewa Racun meraung, sekelompok hewan. Panglima Perang berkata sambil tersenyum,
Kami adalah hewan, tetapi kami tidak tahu bahasa hewan. Lihatlah dirimu. Anda dapat mengendalikan begitu banyak hewan beracun. Siapa binatang? Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Semua pejuang keluarga Dewa Racun menjadi marah dan meraung, saya ingin membunuh Anda. Saya tidak bermaksud membidik Anda. Maksud saya sangat sederhana. Dalam hal kemampuan menyemprot, semua orang yang duduk di sini adalah sampah cucu kita. Di Dongzu, para murid Sekte Iblis berperang melawan ratusan juta seniman bela diri di Dongzu. Hal apa yang berani kamu lawan murid Sekte Iblis? Lentera di toilet. Apakah Anda mencari omong kosong? Dua kekuatan seni bela diri, pertarungan gila. Di seluruh pegunungan Wandu, terjadi api peperangan. Baik keluarga Dewa Racun maupun seni bela diri dari Sekte Iblis terluka, dan keduanya sama-sama unggul. Keluarga Dewa Racun dan klan Iblis, di tanah kuno, disebut peran kejam oleh semua seni bela diri. Dibunuh oleh dua kekuatan sepanjang tahun bukanlah hal yang baik. Meskipun tempat ini berada di dalam tanah keluarga-keluarga Dewa Racun, tidak ada satupun panglima perang Sekte Iblis yang mundur. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh hewan dan membunuh manusia, dan hal ini tidak dapat dihentikan. Anda mengatakan bahwa keluarga Dewa Racun sangat kejam, tetapi panglima perang dari Sekte Iblis lebih kejam dan keji daripada mereka. Jika tidak, setahun yang lalu, Sekte Iblis tidak akan mampu menggerakkan angin dan bumi di Dongzu dengan puluhan ribu prajurit inti, yang hampir menyebabkan runtuhnya Dongzu.